Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dari Allah Ta'ala wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa rahmatullahi mursalin wa ila jabalakati wal muqarrabin wa ila jami'i tabi'in rajallahu illah wal awliya ilahi nama kanu wa ila jami'il muhassirin husyam syekh al-Bukhari wa syekh Abdul Qadir al-Jilani wa syekh Fakhruddin ar-Razi wa syekh Al-Qurubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Firuddin al-Mahalli wa syekh Jalaluddin Asyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Imam Syafi'i wa syekh Syaukani wa syekh Ahmad al-Alusi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-Marawi wa syekh Ibnu Asyir wa syekh Tawali Asy'ari wa syekh Tantawi wa syekh Az-Zuhaili wa syekh Muhammad al-Yusufuni wa syekh Buya Hamka wa syekh Rasyid wa Husain al-Kayfi wa syekh Mustafa Rambang wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina syukri lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasik teng surah Al-Baqarah ayat 196. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji wa mastaysara minal hadyi. Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa atimmu lan nyempurnakno sapa sira kabeh al-hajja ing ibadah haji wal umrah lan ibadah umrah lillahi krana Allah. Fa in ukhsirtum mongko lamun dikepung sapa sira kabeh famastaysara mongko utawi barang kang gampang apa ya simma minal hadyi saking hadiah atur-atur iku wajib. Wala tahliku lan aja padha nyukur sapa sira kabeh ruwisakum ing pira-pira hingga tumuka apa al-hadyu atur-atur mahillahu ing panggonane hadiah. Paman mongko sepone wong kana kang ana siman mingkum setengah sangi sira kabeh iku maridon lara au bihi utawa iku tetep ing atase man azan utawi lara mirrosi saking sirahe man ya fa fidyatun mongko wajib fidyah min siyamin bayane poso au sedekaten utawa sedekah au nusukin utawa nyembelih wedhus. Fa iza amintum mongko kalane aman sapa sira kabeh faman mongko sapa wong itamata kang seneng-seneng sapa siman bil umrati kelawan ibadah umrah ilal haji tumuka marang haji. Pamastaisara mongko utawi menehaken barang kang gampang minal haji saking atur-atur iku wajib. Faman mongko sapa wonge lam yajid kang ora tinemu kang ora nemu sapa siman ya fasiyam mongko iku wajib. Fasiyam salah sati ayamin mongko iku wajib ing atase man utawi poso 3 dina. Fil haji ing dalem waktu haji. Wa sab'atin lan 7 dina iza raja'tum tetkalane balik sapa sira kabeh. Tilka utahe mengkono-mengkono jumlahe 3 lan 7 iku asyratun 10 kamilatun kang sempurna. Zalika te mengkono-mengkono mazkur iku liman keduwe wong lam yakun kang ora ana apa ahline man iku hadiril masjidil harami pira-pira penduduk Masjidil Haram. Wattaqu lan wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa alamu lan weruh sapa sira kabeh yen anallaha ing situne Gusti Allah iku syadidul iqabi banget nyiksani. Kita wasyaraipun 196. Sira kabeh yen wis ihram haji lan umrah kudu sira sempurnaaken. Dene lamun sira kabeh alangan mergo satru sira kabeh kudu mbayar dam oleh wedhus
Lan sira aja nyukur rambut sadurunge nyembelih wedhus mau. Sing sapa wonge nuju ihram dumadaan nandang lara utawa sirahe ora kepenak sebab ngelu utawa akeh tumone sehingga kepeksa nyukur, wong mau kudu bayar fidyah dendan poso 3 dina utawa sedekah 3 sok utawa nyembelih wedhus. Lamun kahanan wis aman utawa pancen ora ana gangguan apa-apa, ing mongko ana wong kang nglakoni tamattu ateges dinginaken ihram umrah ngarekaken ihram haji ing wulan haji. Wong mau uga kudu bayar dam nyembelih wedhus. Dene yen ora kuwasa ya poso wae 3 dina sakjroning nglakoni ihram haji lan tambah 7 dina mengko yen wis bali menyang omahe wae. Dadi genep 10 dina. Nanging hukum wajib bayar dam utawa poso ing atase wong kang nglakoni tamattu mau tumrap liyane wong kang omahe parek. Watimu dan sempurnakanlah haji wal umrah dan umrah lillahi karena Allah. Ayatnya cukup panjang, okay. Ayatnya cukup panjang, insya Allah dan pasti baru insya Allah tidak akan selesai malam ini. Ini adalah pertemuan kedua ketika kita membahas tentang ayat 196 ini. Di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan kemarin, sampun kula terangno tentang asbabun nuzul ayat niki. Sampun kula terangno tentang perbedaan pendapat ulama ahli tafsir tentang maksud wa atimmu tengene ayat niki. Sehingga ulama ahli fikih itu berbeda pendapat tentang bagaimana hukum umroh. Ini sampun kula terangno. Kalau wingi ana sing keplecuk ngomong, tapi nggih wong keplecuk, nggih jenenge wong keplecuk. Jadi kalau baleni ada keterangan kula sing wingi keplecuk, tapi pertama bener. Cuman mbuh menit kepinten ngaten kula keplecuk ngomong. Kalau keplecuk ngomong sing berpendapat umrah wajib itu Syafi'iyah karo Hanafiyah. Niku enten bagian sing kula wingi keplecuk, tapi di situ tok niku, tapi keterangan pertama sampun bener. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, menurut ulama Hanabilah, Imam Ahmad Ibnu Hambal, umroh itu hukumnya wajib. Dalile di ayat niki, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kok wingi sampun kula terangno tenggone kitab Fiqh Madzhabul Arba' juz 1 halaman 575 boten salah. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, Ahmad Ibnu Hambal lewat ayat ini itu berpendapat bahwasanya hukum umroh itu wajib. Ini sampun terang. Sing bener Syafi'iyah, Hanabilah. Tapi ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah, Imam Syafi'i, Imam Maliki kali Imam Abu Hanifah, ya. Malikiyah karo Hanafiyah itu berpendapat bahwasanya umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Kita juga membahas tentang surah Al-Hajj ayat 17. Nggih, wingi sampun kula terangno surah Al-Hajj ayat 17 wa adzimu fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Kemudian ayat 27 surah Al-Hajj itu diceritakan di berbagai kitab tafsir, termasuk tafsir klasik sing kula waca tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan bahwasanya haji itu adalah panggilan Nabi Ibrahim. Panggilan Nabi Ibrahim. Biar Nabi Ibrahim sak mantune meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim matur, "Hei menungso kabeh, Gusti Allah wis gawe batiwa iki, fahajjuhu maka berhajilah kalian semua." Sing jawab labbaik Allahumma labbaik ditakdirkan Gusti Allah saged haji. Sing gak jawab labbaik Allahumma labbaik tak oleh panggilan haji. Lek sing jawabe balak-balik, jawabe ping pindho, ya udah budal ping pindho. Ya ono mungkin sing jawab sampai ping 7 sampai pelasan, ya akhirnya dadi petugas haji. Jadi pas saya dipanggil karo Nabi Ibrahim itu jawabnya ping piro? Lek jawab pisan ya diceluk pisan. Lek jawab pintu ya diceluk pintu, apa cari jawabi. Nah, hal itu tidak kita temukan, boten kula temukan sepanjang yang saya tahu loh, sepanjang yang saya tahu tidak ditemukan ketika bahas umroh.
Gak ono cerita lek umroh itu panggilan kayak dene haji sebagaimana panggilan haji Nabi Ibrahim. Jadi khusus haji mawon, tidak ada panggilan umroh sebagaimana cerita panggilan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya mugi-mugi senajan gak iso budal haji, gak iso daftar haji, ya mugi-mugi iso umroh kabeh. Amin. Pun kita bahas yang lain dulu. Wa atimul hajja wal umrata. Tasik bahas niki. Wa atimul hajja wal umrata. Tengene tafsir Ibnu Katsir dipun terangaken wa qala Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri qala balaghana anna Umar qala fi qaulillahi wa atimul hajja wal umrata lillah. Diriwayatkan sahabat Ma'mar dari Az-Zuhri, dia menceritakan bahwasanya Sayyidina Umar itu pernah berkata tentang ayat ini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa pendapat Sayyidina Umar? Min tamamiha an tufrida kullu wahidin minhuma minal akhar. Terus Sayyidina Umar, ayat ini wa atimul hajja wal umrata lillah, untuk menyempurnakan haji dan umroh itu hendaknya haji dan umroh itu dilakukan sendiri-sendiri di waktu yang beda, di waktu yang lain. Wa anna ta'tamiru fi ghairi ashhuril haji, dan hendaknya umroh itu dilakukan di luar bulan haji. Timing mangke nggih tenggone ayat 197 nggih 197 niku nggih 197 al hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Niku duka bisa jadi 2 kali pertemuan lagi atau 3 kali pertemuan lagi. Itu akan kita bahas ayat 197 insyaallah. Haji itu di bulan-bulan yang diketahui. Ya ada yang berpendapat mulai dari bulan Syawal, maksudnya niat ihram haji itu bisa dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah ataupun Zulhijjah. Nah, pendapat Sayyidina Umar, menurut tafsir Ibnu Katsir dikatakan, bagian dari menyempurnakan haji dan umroh itu hendaknya umroh itu dilakukan di luar musim haji. Senajan orang-orang yang berangkat haji ketika dia dalam kondisi sehat, mboten dalam kursi roda, itu hampir pasti ketika dia haji itu mboten umroh namun sepisan mawon. Balak-balik. Mungkin program dari KPIH mungkin hanya 3 atau 4, tapi di luar program KPIH dia pasti melakukan umroh berkali-kali kalau dia sudah sehat, kalau dia dalam kondisi sehat. Nah, bagian dari menyempurnakan haji dan umroh menurut ini, lek nglakoni umroh ojo pas wae musim haji, yo jobone musim haji, itu menyempurnakan, itu bagian dari penyempurnaan, bagian dari sempurnanya umroh. Temriki dikatakan wa qala Hisham an ibni Aun sami'tu Al-Qasim bin Muhammad yaqulu innal umrata fi ashhuril haji laysat bitammatin. Ada seorang kirangan niki siapa, maksudnya nopo sahabat, nopo ulama, tidak disebutkan di sini. Hisham berkata dari Ibnu Aun, saya mendengar dari Qasim bin Muhammad, dia berkata sesungguhnya umroh di bulan haji itu bukan bagian dari sempurnanya umroh. Jadi dia masih berpendapat seperti itu. Terus dikatakan faqilallahu fal umratu fil muharram. Ya napa lek umroh ing dalam bulan Muharram? Qala kanu yarawnaha tammatan. Lek umroh ketika bulan Muharram itu sempurna. Maka dikatakan binjing keterangannya ketika ayat 190 itu al-hajju asyhurun ma'lumat, bulan haji itu dikatakan dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya no boleh umroh dalam bulan Muharram sudah di luar bulan haji, ya itu sempurna. Itu pendapat, salah satu pendapat dari ulama mboten mawon. Lah begitu juga wa kaza rawa an Qatadah bin Da'amah rahimahumullah. Begitu juga pendapat dari Qatadah bin Da'amah. Cuman pendapat ini yang mengatakan bagian dari sempurnanya umroh itu hendaknya umroh dilakukan di luar bulan haji, di luar bulan haji. Pendapat ini dikatakan wa hadzal qaulu fihi nadharun.
kaul ini, pendapat ini perlu dilihat lagi, perlu ditinjau, perlu diangen-angen maneh. Kenapa? Li'annahu qad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itamara arba'a umarin kulluha fi Dzulqa'dah. Sebab di dalam hadis Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu diriwayatkan Kanjeng Nabi niku umroh niku sepanjang Kanjeng Nabi hidup itu Kanjeng Nabi umroh itu 4 kali dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Jadi ono pendapat ngarani umroh kudu dilakukan untuk menyempurnakan umroh. Umroh itu harus dilakukan di luar bulan haji. Iku kudu diangen-angen maneh. Kudu diteliti maneh. Loh, wong hadise Kanjeng Nabi, hadisnya sahih, mangke insyaallah kula terangaken. Kanjeng Nabi niku umroh, niku wulan Dzulqa'dah kabeh. 4 kali umroh, Kanjeng Nabi umroh itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kok diarani bagian dari sempurnanya umroh itu harus dilakukan di luar bulan haji? Maka pendapat itu harus diangen-angen maneh, ditinjau lagi sebab Kanjeng Nabi umroh sebanyak 4 kali itu semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Yang mana bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan haji. Jadi yang mengatakan kayak ngoten itu harus ditinjau lagi. Kanjeng Nabi umroh 4 kali kulluha fi Dzulqa'dah. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Umroh pertama, ini panjang disebut tentang tafsir Ibnu Katsir. Umroh pertama, Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah sanata sittin. Kanjeng Nabi melakukan umroh pertama itu ketika bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah yang mana dikenal dengan umroh Hudaybiyah. Salah satu dari asbabun nuzul ayat niki. Dan ayat-ayat sebelumnya ini kan bercerita Kanjeng Nabi itu badhe tindak umroh perjalanan dari Madinah ke Mekah. Durung teko Mekah cik teko Hudaybiyah, Kanjeng Nabi itu sudah dan beserta para sahabat. Kanjeng Nabi itu sudah dihadang oleh kaum musyrik. Tapi karena Kanjeng Nabi itu sudah niat umroh, sudah melakukan umroh, walaupun umrohe gak sido, mboten iso mlebu Mekah, mboten iso umroh tawaf nang ngene Ka'bah, tapi itu sudah terhitung umroh. Karena Kanjeng Nabi sudah ihram. Kanjeng Nabi sudah ihram, walaupun mboten sampai tawaf, mboten sampai sa'i, mboten sampai tahallul, tapi sudah terhitung umroh sebab Kanjeng Nabi sudah ihram. Sudah niat ihram. Umroh pertama Kanjeng Nabi bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Lanjutane keterangan teng mriki. Wa umratul qada'i fi Dzulqa'dah sanata sab'in. Umrah kedua Kanjeng Nabi dikenal sebagai umrah qadha pada tahun 7 Hijriah. Kita sudah membahas masalah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin dari isi perjanjian Hudaybiyah, Kanjeng Nabi gak oleh mlebu Mekah tahun iki beserta para sahabat, gak oleh umroh tahun iki, kongkon mulai dhisik, marino oleh umroh maneh setahun lagi. Terus akhirnya Kanjeng Nabi umroh dikenal dengan sebutan umroh qadha pada tahun 7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Pun umroh yang kedua. Umroh yang ketiga. Wa umratul Ji'rana fi Dzulqa'dah sanata samanin. Kanjeng Nabi niku melakukan umroh malih ketika bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Jadi sakmantene Kanjeng Nabi perang Hunain, terus Kanjeng Nabi niku umroh mendhet mikot saking Ji'rana. Itu salah satu mikot yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan mikot teng Ji'rana, dikenal dengan umroh Ji'rana itu pada bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Sing umroh yang terakhir anggone mriki dikatakan wa umratuhu allati ma'a hajjatihi. Yang keempat, Kanjeng Nabi umroh beserta hajinya. Betul pas. Wa umratu allati ma'a hajjatihi ahrama bihi ma'an fi Dzulqa'dah sanata ashrin.
Kanjeng Nabi umroh malih bulan Dzulqa'dah bareng karo hajine jenenge haji kiron, haji bareng. Haji sing ihrame bareng niate ihram umroh sekaligus niat ihram haji. Di bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Kanjeng Nabi niku umroh beserta hajinya melakukan haji kiron bareng umroh karo haji ini itu pada tahun 10 Hijriah. Wa ma'tamara fi ghairi zalika ba'da hijratihi. Dan Nabi tidak pernah umroh lagi setelah hijrah selain 4 niku mang. Artinya Kanjeng Nabi melakukan umroh itu sebanyak 4 kali. Itu pun yang pertama itu pun nopo boten benar-benar umroh. Karena belum masuk Makkah sudah dihadang teng Hudaybiyah. Jadi cara umroh sing temenan, umroh sing temenan itu namung kaping 3. Tapi tetap dihitung 4. Jadi semua hadis, ya, semua riwayat itu mengatakan kalau Kanjeng Nabi itu umroh 4 kali. Karena yang pertama umroh Hudaybiyah itu tetap terhitung sebagai umroh. Tapi, ya, walakin qala li ummi Hani. Tapi suatu ketika Kanjeng Nabi niku nate matur marang Ummu Hani. Apa yang diaturkan Rasulullah marang Ummu Hani? Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Sehingga pas waktu irangan kula Mas. Pas ngaji Ramadanan. Kalau nanti bahas masalah umroh Ramadan. Mungkin Ramadan 2 tahun yang lalu. Ramadan ini kan ngaji apa ini? Waqiah tahu ini. Boten ya apa? Jalur rezeki. Ngaji bab-bab dukun ini enak ngaji ini. Berarti 2 tahun yang lalu. Mantune kula umroh Ramadan itu kalau nanti mengaturkan membahas masalah hadisnya sahih. Kalau tinggalin Sahih Bukhari juz 1 hadis nomor 1823 teng Sahih Muslim juz 1 hadis nomor 1256. Teng mriku Kanjeng Nabi dawuh ternyata nggih makane perlu belajar banyak iku nggih ketemune malih teng mriki. Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Nah, ternyata tentang tafsir Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ayat 196 itu diceritakan Kanjeng Nabi matur niki niku nanggone Ummu Hani. Sinten Ummu Hani iku? Ummu Hani itu bukan istri Rasulullah. Ummu Hani niku misanane Kanjeng Nabi. Ummu Hani ini adalah anak dari pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Ummu Hani niki Mbak Yune Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ummu Hani niki adalah kakaknya Sayyidina Ali. Nah, Ummu Hani ini diceritakan niku pernah dilamar kali Rasulullah kaping pindho niku ditolak kali Ummu Hani. Jadi sampai lek tahu ngelamar terus kok ditolak, ya ojo gelo. Kanjeng Nabi niku nanti ngelamar diriwayatkan ketika dereng diutus dados nabi, nggih. Riwayatnya sangat masyhur. Sebelum diutus dados nabi, sebelum mengenal Sayyidah Khadijah, sebenarnya Kanjeng Nabi ini pernah ngelamar misanane piyambak, yaitu Ummu Hani. Tapi ditolak oleh Abu Thalib sebab sudah dilamar oleh orang lain, tokoh suku lain. Terus ketika Ummu Hani mlebet Islam, ketika mantun Fathu Makkah, Ummu Hani niku rondo dilamar malih kali Rasulullah, Ummu Hani mboten purun. Bukan karena mboten purun sebab rumangsa mboten pantes, sebab rumah pasik gak ada anak cilik-cilik, engko lek aku duwe bojo Kanjeng Nabi, engko aku gak iso ngeramut anakku dan saya tidak merasa pantas. Jadi Ummu Hani ini misalnya Rasulullah, diriwayatkan Ummu Hani ini dilamar 2 kali Rasulullah tapi ditolak kali Ummu Hani. 1 sebelum Kanjeng Nabi diutus dados Nabi, 2 sak mantune Kanjeng Nabi melakukan Fathu Makkah. Nah,
Lek oleh kula cerita liya riwayat yang mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj itu ada riwayat yang mengatakan dari rumah Ummu Hani. Jadi gak pergi Masjidil Haram. Itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu juga. Pun buatan bahas tua-tua ini. Cuman yang ingin saya katakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan wa ma zaka illa li annaha qad azamat alal haji ma'hu alaihi salatu salam. Fa'taqat an dzalika bi sababid duhri kama huwa mawsyudun fil hadis indal Bukhari. Ummu Hani nggih, misalnya Kanjeng Nabi niki itu sangat ingin haji sareng kali Rasulullah. Tapi jenenge wong wedok asik usia subur dereng menopause itu pasti ono head. Nah ternyata biyen dereng enten obat gaena. Ternyata ketika Kanjeng Nabi berangkat haji itu dia Ummu Hani ini kondisinya masih belum suci. Coro mboten ngoten nggih. Pokok golek pas wayah haji ku jek head ngoten lho. Pokok gak suci, mbok head mbok nifas, wis pokoke kondisinya tidak suci. Entah karena head entah karena nifas, akhirnya Kanjeng Nabi matur marang Ummu Hani, umroh yang dalam bulan Ramadan iku padha karo umroh bareng aku. Atas dasar ini, memiliki dikatakan wa nasso Sa'id bin Jubair ala annahu min khasaisiha wallahu a'lam. Atas dasar ini menurut Sa'id bin Jubair hadis itu hanya berkhusus pada Ummu Hani saja. Di lek biyen kan kula matur lek duwe umroh ing dalam bulan Ramadan. Tapi ternyata ada kaul, ada pendapat yang mengatakan hadis itu sebenarnya khusus untuk Ummu Hani saja. Keranten Ummu Hani sangat ingin berangkat haji karo Kanjeng Nabi, barangkali berangkat kondisinya masih belum suci, akhirnya dia tidak berangkat, terus didhawuhi karo Kanjeng Nabi, umroh ing dalam bulan Ramadan iku kaya haji karo aku. Walaupun ada juga yang berpendapat yang gak juga, walaupun hadis itu turun untuk Ummu Hani tapi juga tetap berlaku pada umat yang lain juga. Jadi masih yo sapa wae sing umroh dalam bulan Ramadan iku ganjarane ya kaya padha karo haji. Cuman ada pendapat yang tidak mengatakan seperti itu. Itu hadis dikhususkan kepada Ummu Hani saja. Pun. Kita bahas yang lain lagi. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Mang sampun kula aturaken bahwasanya Kanjeng Nabi umroh itu sebanyak 4 kali. Lek haji ini ping pinten? Mungkin ada yang berpendapat seperti itu, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Di dalam Sahih Muslim, siji hadis nomor 1253. Teng mriku dikatakan haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsani Abdus Somad haddatsana Hammam haddatsana Qatadah qol sa'altu Anasan kam hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku haji ping pinten? Qol hajjatan wahidatan. Haji isan. Wa tamaro arba umarin summa dzakar bi misli hadisil hadam. Lek umroh ping 4 terus kemudian menceritakan hadis riwayat hadam. Nggih niku mang umroh pertama Hudaybiyah, umroh kedua umroh qadha, umroh ketiga umroh qiranah, umroh keempat umroh sing bareng karo haji. Jadi haji ini Kanjeng Nabi itu namung sepisan. Mungkin enten sing muskil. Kalau hajinya hanya sekali, kenapa kok terkenal Kanjeng Nabi ini melakukan haji nopo? Wada. Kan masyhur itu, haji wada. Ada yang mengatakan haji wada itu haji yang terakhir. Kalau kita lihat kamus, ini kan lihat kamus, wada itu sebenarnya bermakna perpisahan. Selamat tinggal. Beda dengan syair tola al badru alaina min saniyatil wada.
Itu hurufnya sama, wadak juga, waw dal alif ain, tapi maknanya beda. Wadak tenggone syair tol al badru itu nama sebuah lembah, lembah wadak. Lembah wadak itu nang di buatan Semerat Keloyoan. Lembah wadak itu nama sebuah lembah, wadak tenggone syair tol al badru. Tapi di dalam Kanjeng Nabi, di dalam ketika melakukan haji, di dalam seumur hidupnya niku namung sepindah. Sadurunge kalau terangkan lebih jauh. Kalau terlebih dahulu menjelaskan ayat ini. Ayat ini 196 ini itu turun ketika Kanjeng Nabi tenggone kurang lebih tenggone Hudaybiyah, ketika itu bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Niki kalau terangkan runtut riyin. Kalau terangkan runtut riyin. Ulama yang berpendapat ini wajib, ya. Ulama yang berpendapat ini wajib, berarti haji dan umroh itu diwajibkan pertama kali berarti pada pada tahun 6 Hijriah. Jadi ini kan diterang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan lewat ayat ini menjadi dalil bahwasanya haji dan umroh itu wajib. Nah, ini turun ketika bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Nah, ketika tahun 6 Hijriah itu kondisi keamanan Mekah belum stabil. Kondisi keamanan kota Mekah itu masih belum stabil, masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Tenggone Mekah masih banyak berhala. Tenggone Mekah masih banyak orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Tenggone Ka'bah, sekitar Ka'bah orang tawaf masih menyebut nama berhala. Lalu Kanjeng Nabi ketika tahun 6 Hijriah niku umroh Hudaybiyah. Niku kalau cerita 1.400 apa sampai 1.500 sahabat ditolak, dikepung buat asal mlebu Hudaybiyah, akhirnya balik mana nang di Madinah melakukan umroh qadha tahun 8 Hijriah bersama 2.000 para sahabat. Tahun 6 ambek wong 1.400 atau wong 1.500 berbeda pendapat ulama. Tahun 7 umroh qadha bersama 2.000 orang, 2.000 para sahabat. Nah, ketika Ramadan Fathu Mekah, Kanjeng Nabi itu masuk kota Mekah beserta 10.000 sahabat. Bayangkan tahun ambek 1.500, tahun 7 ambek wong 2.000, Ramadan tahun 8 Hijriah itu beserta 10.000 para sahabat masuk kota Mekah, menaklukkan kota Mekah tanpa setetes darah yang menetes. Tanpa setetes darah yang turun ke kota Mekah, tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah sama sekali, Kanjeng Nabi dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah. Dan ketika Fathu Mekah itu terjadi, semua berhala di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Tapi sekalipun kondisi Ka'bah, sekitar Ka'bah sudah bersih dari berhala, itu umat-umat kafir Quraisy itu masih tawaf nanggone Ka'bah, tapi masih menyembah berhala, menyebut berhala, bukan menyembah berhala, tapi masih menyebut berhalanya. Cik tawaf nanggone Ka'bah dalam kondisi telanjang. Diriwayatkan seperti itu memang. Itu bagian dari kaum kafir Quraisy di waktu masa jahiliyah dulu. Nah, Kanjeng Nabi di riwayat yang lain itu mengatakan bahwasanya perintah haji itu baru turun pada tahun 9 Hijriah. Lek sing berpendapat nggih Syafi'iyah kalau Hanabilah niku kan umroh sampai haji itu wajib lewat ayat ini. Berarti mulai wajib itu ketika tahun 6. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sing dadi awal pertama kewajiban haji itu adalah surah Ali Imran ayat 90 itu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi
ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah, tahun 9 Hijriah, duduk tahun 6 Hijriah. Gini sih. Jadi bukan tahun 6 Hijriah tapi 9 Hijriah. Lah, ketika tahun 9 Hijriah, haji itu sampun diwajibkan. Ini pendapat yang kedua. Kanjeng Nabi itu mengutus Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Kanjeng Nabi mboten derek. Kanjeng Nabi mengutus Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji. Sayyidina Abu Bakar beserta para sahabat yang lain itu berangkat nang Mekah untuk menunaikan haji yang pertama. Tahun 9 Hijriah. Barang kanjeng Sayyidina Abu Bakar sampun berangkat, baru turun surah At-Taubah. Yang mana di dalam salah satu ayat surah At-Taubah yang turun itu mengharamkan umat orang-orang kafir, orang-orang musyrik berada di kota Mekah setelah tahun ini. Akhirnya kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali untuk berangkat menyusul Sayyidina Abu Bakar. Barang sampun tiba di tanggal 10 Zulhijjah, Sayyidina Ali atur mengumumkan tentang larangan orang musyrik masuk kota Mekah. Saat mantune kejadian itu, kota Mekah sudah bersih dari orang-orang musyrik. Kanjeng Nabi mboten purun derek tahun 9 Hijriah itu tadi, sebab di kota Mekah itu masih banyak orang-orang musyrik yang prakteknya masih menyebut-nyebut nama berhala, yang praktek tawafnya masih bertelanjang, yang mana itu bagian dari kaum kafir Quraisy, kejahilian mereka. Barang samantune tahun 10 Hijriah, 10 Hijriah berarti bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Kota 10 nggih, 9 Hijriah. 10 Zulhijjah tahun 9 Hijriah, nggih. Kaum musyrik sudah bersih dari Arab, dari kota Mekah. Lalu kanjeng Nabi baru haji di tahun 10. Jadi yang mengatakan baru wajib tahun 9 Hijriah, artinya kanjeng Nabi baru melaksanakan haji ketika tahun 10. Ketika tahun 10 Hijriah. Lah, ketika tahun 10 Hijriah, sak mantune kanjeng Nabi melakukan lontar jumroh. Kanjeng Nabi matur, hadisnya sahih Muslim juz 1 hadis nomor 1297. An Ibni Jurayj akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir yaqulu ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahri. Sahabat Jabir itu ningali kanjeng Nabi niku lempar jumroh di atas kendaraannya, di atas untanya ketika hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Wa yaqulu, dan kanjeng Nabi niku berkata, "Bitakhudhu manasikakum fa inni la adri la alli la ahujju ba'da hajjati hadhi." Terus kanjeng Nabi jubuken cuntun manasik haji sing tak lakoni iki, cuntun kabeh. Menawa-menawa ya aku gak ngerti, fa inni la adri, bisa jadi aku tidak tahu, la alli la ahujju ba'da hajjati hadhi. Barangkali aku tidak tahu lagi apa tahun ini aku bisa haji apa enggak. Lewat dawuh kanjeng Nabi ini, sahabat menganggap ini adalah perpisahan. Kanjeng Nabi sampun matur, jubuun manasik, cuntun manasik hajiku iki, cuntun kabeh, menawa-menawa aku menis gak iso haji maneh. Itu adalah perpisahan, oh iki isyarah. Tahu meneh kanjeng Nabi sekepundhut. Sahabat niku nggih atine mana-mana nggih bersih. Kanjeng Nabi nggih pasti sudah tahu kapan beliau meninggal. Ya orang-orang kalau nate biyen cerita nggih tasik kathah wong sing apik yo ngerti dia mati. Sampai saat ini itu banyak yang masih terjadi di sekitar kita. Akhirnya apa? 81 hari setelah kanjeng Nabi matur niku mang nggih, matur fa inni la adri la alli la ahujju ba'da hajjati hadhi. 81 hari setelah itu kanjeng Nabi intiqal ila rahmatillahi ta'ala. Kanjeng Nabi berpindah ke rahmatnya Allah. Kanjeng Nabi dipundhut kalih Gusti Allah.
Kanjeng Nabi dawuh hadis itu ketika tanggal 10 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Terus Kanjeng Nabi kepundhut tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan jenengan gelem ngitung Zulhijjah nanggone Rabiul Awal nggih, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi gak lebih gak sampai 3 minggu, nggih, gak sampai 3 bulan setelah dawuh itu Kanjeng Nabi sampun kapundhut. Akhirnya itulah haji yang pertama yang disebut sebagai haji wada karena Kanjeng Nabi sudah melakukan perpisahan di ketika lempar jumroh. Balik ke ayat mana? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Semua ibadah niku kudu lillahi. Kudu krana Allah. Nggih, hak. Ya lek kepengin ibadah diterima ya kudu lillahi taala. Semua ibadah haji, semua ibadah apapun bentuk ibadahnya itu kudu lillahi taala. Tapi nggih, ternyata dari semua ibadah yang diperintah oleh Allah, dari kelima rukun Islam, nggih, dari semua perintah yang diperintah oleh Allah parang manungsa, itu hanya haji sing digarisbawahi dengan lillahi. Kalau hari ini mana? Semua perintah Allah, semua ibadah itu harus dikerjakan lillahi ta'ala. Dan ingin diterima ya butuh karena Allah ta'ala. Tapi walaupun semua ibadah itu harus lillahi ta'ala, hanya haji dan umroh saja sing digarisbawahi, sing langsung dikatakan lillahi dengan kata lillahi. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Teng surah Ali Imran ayat 90 itu walillahi 'alan nasi hajjul bait. Mungkin jenengan ono sing muskil dengan keterangan ini. Wala salat maca iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Niku salatku, ibadahku, uripku, matiku lillahi. Kenapa kok hanya haji dan jareman haji dan umroh tok sing lillahi? Buktine inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku ya lillahi. Lek jenengan ana sing muskil kaya ngoten, jawabe inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu bukan perintah. Itu adalah pernyataan, itu adalah pengakuan. Jenengan saged tingali teng surah Al-An'am ayat 122. Itu adalah redaksi ayat Al-Qur'an teng Al-An'am ayat 122. Redaksi lengkapnya kul katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukan perintah. Sing perintah itu wa atimul hajja wal umrata lillahi itu perintah. Wa lillahi 'alan nasi hajjul bait itu perintah. Sing perintah itu wa aqimus shalah wa atuz zakah itu perintah, tapi gak ono lillahi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu perintah, tapi gak ono lillahi ini. Perintah Allah, semua perintah yang berdasarkan semua perintah ibadah itu kudu panjang karena Allah, tapi nanggone ayat Al-Qur'an hanya ibadah haji dan umroh sing menggunakan lillahi. Nopo kaya ngoten. Sebab haji dan umroh itu sudah dilakukan oleh orang-orang kaum musyrik sebelum Kanjeng Nabi itu diutus status Nabi. Beda karo poso, beda karo sholat, beda karo zakat dan yang lain sebagainya. Masyarakat Arab saat jahiliyah Kanjeng Nabi dereng diutus, itu ya gak sholat, gak zakat, gak poso. Tapi mereka haji. Karena ini aturakan haji ini sudah ada jauh sebelum Kanjeng Nabi diutus status Rasul. Ke zaman Nabi Ibrahim pun enten, cuman prakteknya melenceng. Nah, karena dari dulu itu sudah ada praktek haji, karena dari dulu itu sudah ada praktek umroh, tawaf, sa'i, maka ayat ini wa atimul hajja wal umrata lillah, lek haji, lek umroh, itu yang kudu krana Allah.
ojo karena berhala, ojo karena nyembah berhala saliyane Gusti Allah. Nah, salah satu motif orang-orang kafir Quraisy saat itu haji atau umroh, tapi yang mereka malah melenceng dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu salah satu motifnya adalah ekonomi. Jadi ini sampai kalau terang tentang ayat apa? Tentang bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan yang aman dari pertumpahan darah. Termasuk di dalam bulan haram itu adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ketika tanggal 10 Dzulhijjah ketika orang-orang ngumpul kabeh dari seluruh pelosok dari manapun ini kumpul ketika tanggal 10 Dzulhijjah, itu tujuannya motifnya salah satunya ekonomi. Bisnis ngelumpuk kabeh wayahe dagang aman, tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Jadi gak lillahi. Yo karena nyembah berhala, yo karena faktor ekonomi juga, faktor bisnis juga, atau sekedar kumpul-kumpul kabeh iki bulan haji ayo kumpul kabeh. Nah, ternyata hal ini itu juga masih terjadi di zaman sekarang ini. Haji gak murni lillahi tapi ya ono motif ekonomi ini. Contohnya nopo? Ono wong budal haji, iku nggawa rokok sak koper. Rokok niku sak koper. Niku enten, sak koper, Pak. Gak rong selop, telung selop ae gak oleh kok. Maksimal rong selop. Ono sing nggawa jamu, nggih, wingi niku ono berita ono sing nggawa jamu, iku sak koper. Itu kan motifnya kan gak lillahi wisan. Ono motif ekonominya, didol kok nanggone kono. Rokok sakmono ya keponangan wong nggawa rokok sak koper ya mesti keponangane. Nggawa jamu sak koper ya mesti keponangane. Ono sing nggawa barang dagangane, apapun bentuk barang dagangannya, dia mempunyai merek tertentu, terus dia foto nanggone ngarep Ka'bah, foto nanggone ngarep Masjidil Haram, terus melakukan testimoni. Gaya foto, gaya testimoni di depan Ka'bah. Motifnya kan ekonomi. Ketika musim haji, ono sing musim haji malah ngevlog kae. YouTube wis monet soalnya. Ah iki kok monet iki, monet. Motifnya sudah bukan lillahi lagi, tapi ono motif ekonomi. Ono mana sing motif liyane maneh? Ono sing pulang teko haji, ono sing tujuannya haji, terus mulai kepingin diambil, kepingin diceluk abah utawa haji, lek sing wedok kepingin diceluk umi utawa bu hajah. Niku siji loro ya ono. Kalau tahu ro dhewe, ono wong niki sampai mari mulai haji, kula mboten napa-napa mboten kula critakno mboten ngrasani, jenengan mboten ro. Mulai teko haji niku mbalik nang nggone kelurahan, terus kaping ngurus KTP ini, supaya KTP ini kono hae nang nggone ngarepe jenenge. Ngoten niku ya ono. Sing saiki rada akeh mulai teko haji terus dipasang banner nang ngarep omahe, selamat datang kembali ke tanah air haji ini dan hajah itu. Kalau wani ngomong ini soal sing berangkat haji wingi gak ono banner nang ngarep omahe. Gak ono ya? Gak ono. Lek ono terus aku gak ero ya sepurane sing akeh ngono ae. Pokoke jamaah kene iki pas mulai haji gak ono banner nang ngarep omahe. Di beberapa orang, di beberapa rumah itu dipasang selamat datang kembali ke tanah air haji ini dan hajah itu. Ini kan ono rasa keinginan untuk dipanggil haji atau hajah. Ini bukan ya gak lillahi maneh, gak murni benar-benar lillah. Mulai kayak dipanggil haji atau jadi dipanggil hajah. Nah, kulo, ini cerita lihat ini. Kulo ambek takmir ini kan koncoan sampun suwe. Kulo ambek takmir mushola ini wis koncoan ke tahun 1999. Saya wis tahun 2020 berarti wis 29 tahun. Saking suwe ini koncoan ambek takmir itu kita sudah tahu sama tahu. Sudah tahu sama tahu gitu. Buat nanti ngomong nih wis ngerti. Ibarat pemain sepak bola kok zamane Real Madrid biyen iki wis ngerti Roberto Carlos, Raul Gonzalez, David Beckham, Luis Figo, Zinedine Zidane iki buat nanti latihan wis paham arahnya kemana, bola mau kemana nih wis paham karena dia sudah lama bersama.
Nah, biasanya takmir niki pinter. Cuman mbok tahun niki kok gak pinter tahun niki. Kulo niku gak tahu kulo niku gak tahu nulis jeneng H nang nggone ngarep kulo. Dan selama ini takmir selalu menulis seperti itu. Kok tahun niki kok ditulis H nang nggone ngarepe kulo niku. Lho kok ono hae, biasanya gak ono hae, kok tahun niki ono hae. Iki gak cerdas tahun niki. Niku beberapa teman lek gawe undangan teng kula kengken ndamel undangan, lek ono hae kula kengken nyoret. Gak usah ono ha. Satik ha. Ha iku hanya ada nang Indonesia karo Malaysia. Di luar itu gak ono celuk haji jeneng ngarepe haji mboten enten. Hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Biasanya jeneng kulit gak ono hae, tahun niki acara meneh kok ditulis ono hae gitu. Iki gak pinter tahun niki berarti. Kalau koncoan wis sok kowe kok cek gak ngerti ya iki. Tapi nggih, walaupun begitu orang yang bagaimanapun juga gelar haji nggih, di satu sisi itu nggih ada motif seperti itu juga, bisa jadi ada motif seperti itu. Tapi bisa jadi haji itu sebagai perisai bagi seseorang. Napa maksudnya perisai bagi seseorang? Misalnya mawon, biar sadurunge haji, biasa lek ono Agustusan lek ono orkes utawa lek saiki ono sound horeg, niku biasa melok munggah nukur panggung, melok nyanyi karo biduane, melok nyawer biduane. Tapi samarine haji, wong-wong wis nyeluk haji kabeh munggah isin. Mosok rek aku haji munggah panggung joget gak pantes, wis gak munggah. Terus gak usah munggah panggung. Di satu sisi gelar haji itu bisa menjadi perisai bagi seseorang. Tapi ngelakoni elek itu ngerasa gak pantas. Wah, gak wis haji sungkan aku. Biasanya biyen durung haji lek metu-metu misale levisan lek gawe wong wedok gak tau kadang-kadang gak kudungan. Wis haji lek gak pantes lek gak kudungan, gak pantes lek pakaiane ketat kaya ngene wis aku tak tutup aurat sing bener. Di dalam satu sisi yang lain, walaupun ada kadang-kadang niku kepingin diceluk haji atau diceluk haja, tapi di sisi lain haji itu bisa menjadi perisai bagi orang yang lain. Jadi apapun itu, sing jelas wa atimul hajjah wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah itu hanya karena Allah Taala. Pun cekap sematen, mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Wis kalau omongan malih amir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyya min ahli syarril dhair. Allahumma yassir lana lil yusra jalibal usra wa yassir lana umurana umuratina wa dunyana wa ukhrana wa yassir lana wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina ziyarata Makkah wal Madinah bil haji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammad wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.